Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat walafiat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat mengikuti pelajaran meskipun di tengah kondisi pandemi yang saat ini masih belum selesai. Anak-anak sekalian, kembali berjumpa dengan saya, Bapak Sulaiman, akan mendampingi kalian belajar bahasa Indonesia melanjutkan materi sebelumnya. Kali ini kita akan belajar menyimpulkan isi teks eksposisi. Anak-anak sekalian, tujuan kita belajar pada kesempatan kali ini adalah saya harapkan kalian dapat menyimpulkan isi teks eksposisi yang berupa artikel ilmiah populer dari surat kabar dan majalah berdasarkan gagasan-gagasan yang didengar dan dibaca. Baiklah anak-anak sekalian, kita awali pembelajaran kali ini dengan memahami apa yang dimaksud dengan paragraf. Anak-anak sekalian, memahami bacaan dalam sebuah artikel ilmiah populer tidak terlepas dari paragraf, karena di sanalah paragraf itu terkandung banyak gagasan yang diwujudkan dalam kalimat-kalimat. Anak-anak sekalian, dalam sebuah paragraf kita akan menemukan satu gagasan umum dan beberapa gagasan khusus. Gagasan umum itu bisa kita sebut juga dengan ide pokok atau gagasan utama. Gagasan umum, ide pokok, atau gagasan utama ini yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf sehingga menjadi sebuah ide atau pemikiran yang disampaikan kepada pembaca. Lalu bagaimana cara kita mengetahui gagasan umum atau ide pokok atau gagasan utama dalam sebuah paragraf itu? Setidaknya yang harus dilakukan oleh para siswa untuk mengetahui ide atau gagasan yang ada di dalam paragraf tersebut adalah membaca. Tidak bisa tidak, untuk mengetahui ide atau gagasan, langkah yang pertama harus dilakukan adalah membaca. Tidak mungkin kita mengetahui isi yang ada dalam tulisan itu tanpa membaca. Setelah kita membaca tulisan-tulisan itu, maka kita akan berusaha memahami tulisan itu. Kita cari pernyataan-pernyataan umumnya yang ada di dalam tulisan itu. Setelah kita ketahui pernyataan umumnya, maka kita akan bisa menemukan mana gagasan pokoknya. Anak-anak sekalian, berikutnya yang membangun pemikiran yang ada dalam sebuah paragraf selain gagasan umum adalah gagasan khusus, atau bisa juga disebut dengan gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Semuanya antara gagasan umum dan gagasan khusus itu satu kesatuan yang menjadi sebuah pemikiran atau ide gagasan yang disampaikan oleh penulis. Gagasan umum dijelaskan oleh gagasan khusus. Nah, anak-anak sekalian, untuk lebih memudahkan kalian memahami apa yang saya sampaikan tadi, baiklah akan saya tunjukkan sebuah contoh paragraf dengan gagasannya. Contoh yang pertama, ada sebuah paragraf, ini satu tulisan dalam satu paragraf. Saya bacakan. Sebelum itu, kondisi hutan Indonesia benar-benar sudah memprihatinkan. Dalam kurun waktu 50 tahun, hutan Indonesia mengalami penurunan luas sebesar 60 juta hektar.
Pembukaan hutan alam di dataran rendah di Sulawesi telah memusnahkan. Dari contoh ini kita bisa menemukan di mana gagasan pokoknya atau ide pokoknya. Dari kalimat-kalimat yang ada yang menyatakan pernyataan umum, dialah yang menjadi gagasan pokok. Yaitu sebelum itu kondisi hutan Indonesia benar-benar sudah memprihatinkan. Inilah gagasan pokoknya. Sekarang kita baca contoh yang kedua. Pada tahun anggaran sekarang, nilai ekspor produk pertanian menurun dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya. Penurunan harga beberapa komoditas ekspor, terutama seperti kopi dan karet, merupakan penyebab. Saya ulangi, penurunan harga beberapa komoditas ekspor, terutama seperti kopi dan karet, merupakan penyebabnya, meskipun volume ekspornya sendiri meningkat. Dari contoh ini kita temukan bahwa ide pokoknya atau gagasan pokoknya berada pada kalimat pada tahun anggaran sekarang nilai ekspor produk pertanian menurun dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya. Ini yang kalian lihat di paragraf atau kalimat pertama dengan kombinasi warna biru dengan tulisan putih. Ini yang menjadi ide pokoknya. Anak-anak sekalian, dalam memahami atau upaya memudahkan kita untuk menentukan gagasan pokok dalam sebuah paragraf, ada cara-cara yang bisa kita lakukan. Nah, cara itu adalah kita mengenal dulu jenis-jenis paragraf yang biasa digunakan oleh penulis dalam mengungkapkan ide atau gagasannya di tulisan. Berdasarkan letak gagasan umumnya, paragraf dalam kalimat-kalimat atau tulisan-tulisan di bahasa Indonesia, kita menemukan jenis paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. 3 inilah yang akan memudahkan kita di mana ide pokok yang ada di dalam paragraf itu. Baiklah, kita uraikan satu persatu. Yang pertama, paragraf deduktif, yaitu sebuah paragraf yang gagasan umum atau gagasan pokoknya terletak di awal paragraf. Ini contoh paragraf deduktif. Industrialisasi di negara kita mendorong didirikannya berbagai macam pabrik yang memproduksi beraneka barang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pabrik-pabrik itu memberikan lapangan kerja kepada ribuan tenaga kerja, baik yang berasal dari masyarakat di sekitar pabrik maupun di daerah lain. Dengan demikian, adanya berbagai pabrik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, aneka barang yang diproduksi oleh pabrik pabrik-pabrik tersebut telah meningkatkan ekspor non-migas serta menghasilkan devisa bagi negara. Ini contoh paragraf deduktif. Lalu di mana letak ide pokoknya dari paragraf deduktif tersebut? Seperti yang kita baca, apa yang dimaksud dengan paragraf deduktif tadi, yaitu paragraf yang gagasan utamanya atau gagasan pokoknya terletak di awal paragraf. Maka awal paragraf yang dimaksud di contoh yang pertama ini adalah kalimat pertama dari paragraf itu. Disitulah kita menemukan ide pokoknya, yaitu industrialisasi di negara kita mendorong didirikannya berbagai macam pabrik yang memproduksi beraneka barang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inilah ide pokoknya yang ditulis dengan warna merah.
Anak-anak sekalian, berikutnya adalah paragraf induktif. Kalau paragraf induktif, gagasan utamanya atau gagasan pokoknya berada di akhir paragraf atau di kalimat penutup paragraf. Kita baca contoh paragraf induktif. Gerakan pencinta alam dengan dasar sadar lingkungan sehat telah mulai mengejala di kalangan remaja. Tidak sedikit perkumpulan pecinta lingkungan yang anggotanya terdiri atas pelajar, baik itu pelajar SMP, SMA maupun para remaja dari lingkungan pesantren. Keberanian untuk melakukan penelitian ilmiah makin meluas, khususnya di tingkat SMA. Fenomena semacam itu merupakan bukti bahwa remaja pada tahun-tahun ini tidak selalu bernilai negatif. Dari contoh ini, kita akan menemukan pernyataan umum yang menyatakan ide atau gagasan pokoknya, yaitu berada di akhir paragraf. Seperti yang kalian saksikan, pernyataan akhirnya itu berada di kalimat yang terakhir dengan bunyi, fenomena semacam itu merupakan bukti bahwa remaja pada tahun-tahun ini tidak selalu bernilai negatif. Inilah ide pokok atau gagasan pokok yang ada di dalam paragraf induktif. Anak-anak sekalian, setelah kita memahami dua jenis paragraf, ada paragraf deduktif, paragraf induktif, sekarang masuk ke jenis yang ketiga, yaitu paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan umumnya terletak pada kalimat pertama dan kalimat terakhir dalam paragraf ini. Tetapi kalimat terakhir pada paragraf ini merupakan penegasan pernyataan yang dikemukakan dalam kalimat pertama. Jadi kalimat pertama dan kalimat terakhir ini biasanya berisi ide atau gagasan yang sama atau mirip. Contoh paragraf campuran. Baik, saya bacakan sebuah contoh paragraf campuran. Saya berkeyakinan kalau Indonesia memfokuskan diri pada sektor agribisnis, tidak ada negara lain yang mampu menandingi kita. Memang, masalah himpitan ekonomi yang sedang berlangsung telah mengoreksi nilai tukar kita. Dalam hal ini, pemerintah tidak perlu memaksa rupiah menguat. Akan tetapi biarkan mekanisme pasar menemukan keseimbangannya. Pemerintah harus menyesuaikan diri terhadap nilai tukar yang ada dengan mendorong industri-industri yang mampu bertahan pada nilai tukar yang ada, yakni sektor agribisnis. Bagi sektor agribisnis, semakin melemah rupiah asal stabil akan semakin baik. Apabila sektor ini sudah berjalan dengan baik, tidak mustahil negara kita akan menjadi salah satu negara yang ekonominya tertangguh di dunia. Ini contoh paragraf campuran. Tentu kalian bisa menebak di mana ide pokoknya, yaitu berada di awal paragraf, kemudian ditegaskan lagi di kalimat terakhir dari paragraf tersebut. Awal paragraf yang saya maksudkan di sini adalah saya berkeyakinan kalau Indonesia memfokuskan diri pada sektor agribisnis, tidak ada negara lain yang mampu menandingi kita. Lalu dipertegas lagi di kalimat terakhir, apabila sektor ini berjalan dengan baik, tidak mustahil negara kita akan menjadi salah satu negara yang ekonominya tertangguh di dunia. Ini contoh paragraf campuran. Anak-anak sekalian, setelah kalian memahami 3 contoh jenis paragraf tersebut, kita akan bisa membuat sebuah kesimpulan bagaimana cara menemukan gagasan pokok yang ada di dalam paragraf tersebut. Di masing-masing paragraf atau di masing-masing jenis paragraf,
kita sudah menemukan ada gagasan pokoknya. Gagasan pokok yang ada di dalam paragraf itu bisa kita temukan dari pernyataan umum yang ada di dalam paragraf itu. Dialah yang akan menjadi gagasan pokoknya. Gagasan atau pernyataan umum itu menyiratkan isi dari masing-masing paragraf. Dari gagasan-gagasan itulah, atau dari gagasan-gagasan umum itulah, nanti kita bisa menyimpulkan isi dari masing-masing paragraf dan bisa menyimpulkan isi dari teks eksposisi yang kita baca dengan mengambil gagasan umumnya. Demikian cara menyimpulkan sebuah teks eksposisi. Mudah-mudahan kalian lebih memahami dan mudah dalam menyimpulkan sebuah teks eksposisi. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.